Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Sony Ismail, masih tetap di Sony Ismail Channel ya. Kali ini saya ingin membagikan kepada kalian bagaimana mengenali candlestick pattern yang terbaik ya. Sebenarnya untuk candlestick pattern ini dalam suatu market dia akan pasti terbentuk ya. Bahkan di hampir semua time frame dia terbentuk ya. Bahkan di M1, M5, H1, H4, bahkan di daily ya, bahkan di monthly pun dia akan muncul ya. Sebenarnya bagaimana sih cara mengidentifikasi bahwa chart pattern itu pattern candlestick itu valid ya? Caranya cukup mudah. Di sini kita bisa melihat ini ada simulasi dari pergerakan harga ya, bisa kalian lihat di sini. Akan coba saya ulang ya di sini ya, simulasinya. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan harganya. Nah, di sini dia terbentuk hammer ya. Bisa kalian lihat ya pola dari hammer itu. Ya. Pola dari hammer itu ya, dia bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya meninggalkan shadow panjang ya. Di mana shadow panjang itu didominasi oleh para seller dan kemudian buyer dalam volume yang besar dia muncul. Makanya dia meninggalkan shadow yang cukup panjang di situ. Ya. Terus kita lanjut, kita lihat ya, setelah itu dia naik ya, terus dia membentuk pola pattern candlestick lagi. Di sini kita bisa melihat ya, di sini dia membentuk hanging man, di mana hanging man ini kebalikan dari hammer tentunya ya. Dia kebalikan dari hammer, bisa kalian lihat di sini pola hanging man. Dia memang posisinya mirip dengan hammer, namun hanging man ini kebalikan dari hammer, di mana hammer ini terbentuk dalam kondisi tren yang sedang turun, bisa kalian lihat di sini ya. Sedangkan hanging man dia terbentuk pada waktu kondisi tren yang sedang bullish, di mana bentuknya sama namun cara penggunaannya cukup berbeda ya. Bisa kalian lihat di sini pergerakan harganya dia naik ya. Setelah dia naik dia sempat turun ya, dia sempat turun dan didominasi oleh seller ya. Terus setelah seller dia masuk ya, buyer pun juga kembali masuk. Namun dengan posisi hanging man seperti ini ya, posisi dari buyer dia memang sedikit memaksa dalam tanda kutip ini memang masuk cukup besar ya. Namun masih tetap didominasi oleh para seller. Di sini bisa dikenali dengan terbentuknya candlestick yang selanjutnya yaitu candlestick yang ketiga ya. Di sini dia terbentuk di sini. Nah, di sini terbentuknya candlestick yang ketiga merupakan konfirmasi bahwa pola hanging man ini memang cukup powerful ya. Jadi untuk hammer itu indikasi bahwa tren itu akan naik, hanging man itu kebalikannya, indikasi bahwa tren akan turun. Selanjutnya kita lihat selanjutnya. Nah, di sini dia terbentuk lagi chart pattern lagi ya. Di sini dia terbentuk chart pattern engulfing. Bisa kalian lihat di sini ya. Chart pattern engulfing ini di mana posisi dari candlestick yang pertama ya, candlestick yang pertama seperti ini ya, itu posisinya lebih kecil daripada candlestick yang kedua. Bisa kalian lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Di mana posisi candlestick yang pertama dia didominasi oleh seller ya, didominasi oleh seller yang warna merah ini ya. Terus candlestick yang kedua didominasi oleh buyer. Ini ditandai pola engulfing ini ditandai dengan lebih besarnya body candle dari candlestick yang pertama, body candle dari candlestick yang kedua daripada yang pertama. Ini ditandai dengan posisi candlestick yang kedua dia lebih panjang dan lebih besar. Bisa kalian lihat di sini ya. Bisa kalian lihat di sini. Ya, kita lihat ya. Ya. Situ. Nah, terus setelah dia naik lagi, dia membentuk lagi. Dia membentuk pattern candlestick lagi di sini. Nah, di sini dia membentuk pattern three back row, di mana pattern candlestick three back row ini merupakan kombinasi dari tiga candlestick yang warnanya sama, yaitu three back row adalah indikasi bahwa dia trennya akan kuat untuk turun. Ini ditandai dengan tiga candlestick seperti ini. Candlestick merah, candlestick merah, candlestick merah. Jumlahnya ada 3 dan ukurannya hampir sama ya. Sebenarnya kalau di sini kita juga bisa menganggap bahwa dia three back row ya, namun memang kurang begitu cocok ya, karena memang posisi dari candlestick yang pertama, kedua, dan ketiga
body candlenya dia tidak sama, beda dengan yang sebelah sini. Ya di sebelah sini kan body candlenya dia hampir sama, seperti itu ya. Setelah kita lanjut, di sini kita bisa melihat dia terbentuk lagi pattern candlestick lagi ya. Dia di sini terbentuk Morningstar ya, dimana kalian bisa melihat di sini pola Morningstar, yaitu merupakan kombinasi dari 3 candlestick, dimana candlestick yang pertama dia ditandai dengan candlestick yang warna merah atau bearish ya. Candlestick yang kedua adalah candlestick yang kecil ya, namun itu mengindikasi bahwa trend reversal dia akan berubah ya, dengan ditandai dengan warna hijau. Terus candlestick yang ketiga sudah konfirmasi bahwa trennya dia akan naik dengan munculnya candlestick yang warna hijau yang lebih panjang daripada candlestick yang kedua ya. Nah seperti itu ya, seperti itu ulasan secara mudahnya jika kita melihat dari pattern candlestick yang muncul di market. Apakah ini bisa dipakai di semua time frame? Ya saran saya adalah yang lebih valid kalian pakai ya time frame daily sampai monthly ya, daily, weekly, monthly itu cukup bagus jika kalian pakai nanti ya. Jika kalian pakai di H4 itu mungkin bisa ya, namun probability-nya nanti akan turun ya. Saran saya adalah kalian fokus di daily saja. Jika kalian melihat chart pattern, melihat candlestick pattern yang polanya seperti yang di atas, ya jangan ragu kalian untuk masuk ya. Jadi mungkin nanti akan saya jabarkan bagaimana cara kalian masuk saat pattern-pattern ini terbentuk di market. Gimana? So mungkin sampai sini dulu ya. Bagi kalian yang ada pertanyaan seputar trading forex atau apapun, silakan kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. So sampai sini dulu, saya Sony Ismail mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan profit untuk kita semua.